Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan belajar fungsi komposisi. Yuk langsung aja kita mulai. Apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi adalah penggabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Komposisi fungsi dilambangkan dengan simbol seperti ini yang dapat dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Maka jika ada tulisan seperti ini, maka dapat dibacanya sebagai fungsi F komposisi G atau F bundaran G. Jadi ini dibacanya sebagai F komposisi G atau F bundaran G, yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx. Jadi fungsinya dipetakan oleh fungsi G terlebih dahulu, baru kemudian si F-nya. Jadi F bundaran Gx itu sama dengan Fgx. Kalau G bundaran Fx itu sama dengan Gfx. Jadi gampangnya kalau fungsi F bundaran Gx artinya sama dengan Fgx, yaitu fungsi G-nya kita masukkan ke dalam F. Ya, jadi fungsi G-nya kita masukkan ke dalam F sehingga menjadi Fgx. Ya, jadi fungsi Gx-nya kita masukkan ke dalam F. Lalu jika G bundaran Fx berarti artinya fungsinya dipetakan oleh fungsi F terlebih dahulu, baru kemudian fungsi G. Dengan bahasa lain berarti fungsi F-nya kita masukkan ke dalam G sehingga menjadi Gfx. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi F yaitu 0,1, 2,4, 3, minus 1, 4,5 dan fungsi G yaitu 2,0, 1,2, 5,3 dan 6,7. Tentukan dalam himpunan pasangan berurutan yang A yaitu fungsi F bundaran G, yang B itu fungsi G bundaran F. Oke, mari kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Yang A yang diminta adalah F bundaran G, berarti artinya fungsinya dipetakan terlebih dahulu oleh fungsi G, baru kemudian fungsi F. Ya, jadi fungsi G terlebih dahulu, baru fungsi F. Maka kita gambarkan dulu diagram panah dari fungsi G. Fungsi G tadi adalah 2,0, 1,2, 5,3 dan 6,7. Berarti kita gambarkan dulu. Nah, diagram panahnya ya. Fungsi G tadi yaitu 2,0, 1,2, 5,3 dan 6,7. Maka di sini domainnya adalah 2, 1, 5 dan 6. Mari kita urutkan 1, 2, 5, 6. Kemudian kodomennya berarti 0, 2, 3, 7, 0, 2, 3, 7. Mari kita pasangkan 2,0 berarti 2 ke 0, lalu 1,2 berarti 1 ke 2, 5,3, 6,7. Nah, ini yang disebut fungsi tadi, fungsi G. Nah, setelah kita menggambarkan diagram panah dari fungsi G, lalu kita sekarang menggambarkan diagram panah dari fungsi F-nya. Fungsi F-nya itu 0,1, 2,4, 3, minus 1, 4,5. Nah, berarti di sini domainnya ada 0, 2, 3 dan 4. Oh ya, berarti kodomennya bagi fungsi G ini dia merupakan menjadi domain bagi si F ya, teman-teman ya. Nah, kita gambarkan kayak gini. Nah, tadi domain dari F adalah 0, 2, 3, 4. Kita cek 0 sudah ada, 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4 yang belum. Mari kita tambahkan 4. Nah, 4. Lalu sudah ya. Nah, ke domainnya ada berapa aja? 1. Oh, ada minus 1, 1, 4 dan 5. Oke, mari kita pasangkan 0,1, 2,4, salah, 2,4, 3, minus 1, 4,5. Nah, ini tadi adalah fungsi F. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau
F bundaran G berarti artinya fungsinya dipetakan terlebih dahulu oleh fungsi G baru kemudian fungsi F. Jadi fungsi G dulu baru fungsi F. Nah, maka hasilnya yang mana? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. 1 tadi berpasangan dengan 2, lalu 2 berpasangan dengan 4. Oke, berarti ini ada pasangannya. Berarti jawabannya 1 dan 4. Lalu kita coba cek lagi, 2 pasangannya dengan 0, 0 dengan 1. Oke, berarti jawabannya 2,1. Lagi 5 pasangannya dengan 3, 3 dengan minus 1. Oke, berarti 5, minus 1. Lalu kita cari lagi 6 pasangannya dengan 7, tapi di sini tidak, 7-nya tidak punya pasangan lagi, berarti bukan. Jadi hasilnya adalah tadi ya, 3 ya, ada 3 ya, yaitu di sini kan diminta himpunan pasangan berurutan, berarti menjadi sama dengan kurung awal berapa aja tadi? 1,4, 2,1, yang terakhir yaitu 5, minus 1. Ini adalah fungsi F bundaran G. Lanjut kita kerjakan yang fungsi B. Nah, untuk fungsi B yang diminta adalah G bundaran F. Berarti kalau G bundaran F berarti fungsinya dipetakan oleh F terlebih dahulu baru fungsi G. Maka kita gambarkan diagram panah dari fungsi F terlebih dahulu. Fungsi F. Nah, untuk fungsi F domainnya ada 0, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kodomennya ada 1, 1 minus 1. Nah, ada minus 1, 1, 4 dan 5. Oke, sekarang kita pasangkan 0 dengan 1, 2 dengan 4. Lalu 3 dengan minus 1, 4,5. Nah, ini adalah fungsi F. Setelah fungsi F yaitu dipetakan oleh fungsi G, maka kita gambar fungsi G nya seperti biasa. Berarti ini menjadi domain bagi fungsi berikutnya ya, yaitu fungsi G. Jadi ini fungsi G. Nah, domain dari fungsi G itu 2, 1, 2 belum ada, kita tambahkan 2, 1, 5 dan 6. 5 dan 6. 6 belum ada, kita tambahkan. Oke. Nah, kodomennya ada 0, 2, 3 dan 7. Oke, sekarang kita pasangkan 2 dengan 0, 1 dengan 2, kok minus 1, 1 dengan 2, 5 dengan 3, 6 dengan 7. Nah, maka jawabannya kita cari 0 berpasangan dengan 1, lalu 1 berpasangan dengan 2, maka ini hasilnya berarti 0,2. Lalu 2 berpasangan dengan 4, tapi 4 tidak punya pasangan lagi, berarti bukan. 3 berpasangan dengan minus 1, minus 1 juga tidak punya pasangan lagi, berarti bukan. 4 berpasangan dengan 5, lalu 5 berpasangan dengan 3. Nah, ini berarti jawabannya 4,3. Jadi jawabannya ada 2 ya, yaitu 0,2 dan 4,3. Kita lanjut ke contoh soal. Masih sama ya, masih sama contoh soal komposisi fungsi. Di
Di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat minus 3x plus 4. Tentukan a. f bundaran gx, b. g bundaran fx, c. g bundaran f1. Nah, kita kerjakan yang a terlebih dahulu. Yang a diminta f bundaran gx. Nah, f bundaran gx berarti artinya f gx. Jadi dipetakan oleh fungsi g terlebih dahulu, baru kemudian fungsi f. Dengan kata lain, fungsi gx-nya nanti dimasukkan ke dalam fungsi f ya. Jadi fungsi gx-nya dimasukkan ke dalam fungsi f. Nah, fungsi f di sini adalah 2x plus 1 ya. Jadi fungsi f(x) adalah 2x plus 1. Maka x-nya kita ganti dengan gx ya. Kenapa? Karena gx-nya dimasukkan ke dalam fx. Jadi x pada fx diganti dengan gx. Sehingga ini sama dengan kan persamaan fx-nya adalah 2x plus 1 menjadi 2gx plus 1 ya. Artinya 2x plus 1 menjadi 2gx plus 1. Lalu sama dengan 2 kali gx-nya berarti kita masukkan yaitu x kuadrat minus 3x plus 4 ditambah 1. Sehingga sama dengan, kita kali pelangi dulu, 2 kali x kuadrat 2x kuadrat, 2 kali min 3x minus 6x, 2 kali 4 berarti plus 8 ditambah 1. Sama dengan 2x kuadrat minus 6x plus 9. Jadi ini jawaban dari f bundaran gx-nya. Jadi f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat minus 6x plus 9. Lanjut kita jawab yang poin B. Yang B yang diminta adalah G bundaran fx. Nah, G bundaran fx berarti sama dengan G fx. Kenapa? Karena dipetakan terlebih dahulu oleh fungsi f, baru kemudian fungsi g. Jadi fungsi f-nya kita masukkan ke dalam g. Nah, persamaan dari gx-nya itu adalah x kuadrat minus 3x plus 4. Berarti sama nilai x-nya kita gantikan dengan fx ya. Jadi menjadi sama dengan x kuadrat menjadi fx kuadrat minus 3 dikali fx plus 4 sama dengan fx-nya berarti 2x plus 1 ya. Ini fx-nya 2x plus 1 kuadrat minus 3 dikali fx-nya adalah 2x plus 1 ditambah 4 sama dengan, nah 2x plus 1 kuadrat itu adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Lalu ini yang belakang kita kali pelangi dulu ya. Minus 3 kali 2x minus 6x minus 3 kali 1 minus 3 ditambah 4 sama dengan, nah ini kurungnya tinggal langsung buka aja, berarti 4x kuadrat plus 4x plus 1 minus 6x minus 3 tambah 4 menjadi plus 1 sama dengan 4x kuadrat, 4x minus 6x menjadi minus 2x, 1 tambah 1 menjadi plus 2. Jadi ini adalah jawaban dari G bundaran fx nya. Jadi G bundaran fx nya sama dengan 4x kuadrat minus 2x plus 2. Nah, lanjut kita jawab poin C.
Nah, poin C kan yang ditanya adalah G bundaran F1. Nah, tadi kan kita poin B sudah ketemu ya. G bundaran Fx-nya. G bundaran Fx-nya kan sama dengan 4x kuadrat minus 2x plus 2. Maka tinggal posisi x-nya kita ganti dengan 1. Sehingga menjadi sama dengan 4 dikali x kuadrat menjadi 1 kuadrat minus 2 dikali x-nya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 4 kali 1 kuadrat berarti 1, 4 kali 1 4 dikurangi 2 kali 1 berarti 2 ditambah 2 sehingga hasilnya sama dengan 4. Oke, ini jawaban poin C. Selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan x plus 1 per 2 dan gx sama dengan 2x min 3. Tentukan A. G bundaran fx, B. F bundaran gx, C. F bundaran g min 5. Kita jawab yang poin A terlebih dahulu. Yang A yang diminta adalah G bundaran fx, sehingga sama dengan G fx. Berarti fungsi f-nya kita masukkan ke dalam G. Nih persamaan G-nya kan 2x minus 3, maka x-nya kita ganti dengan fx. Sehingga menjadi 2, x-nya menjadi fx. Berarti 2fx minus 3 sama dengan 2 dikali fx-nya adalah x plus 1 per 2 dikurangi 3. Nah, ini kan perkalian, bisa dicoret antara 2 dengan 2. Kita coret sehingga menjadi sama dengan x plus 1 min 3 sama dengan x 1 min 3 berarti min 2, x min 2. Jadi hasil dari G bundaran fx nya itu sama dengan x min 2. Lanjut kita jawab yang poin B. Nah, untuk poin B ditanyakan adalah F bundaran GX, sehingga sama dengan FGX. Jadi fungsi G-nya kita masukkan ke dalam F. F-nya adalah x plus 1 per 2, maka x-nya menjadi GX plus 1 per 2 sama dengan GX-nya adalah 2x min 3 plus 1 per 2 sama dengan 2x min 3 plus 1 min 2 per 2. Sehingga kita bagi 2x bagi 2 berarti x minus 2 bagi 2 minus 1. Sehingga hasil dari F bundaran GX itu sama dengan x min 1. Nah, selanjutnya kita jawab poin C. Nah, poin C kan yang diminta adalah F bundaran G min 5. Nah, tadi kan kita sudah ketemu ya F bundaran GX nya ya. F bundaran GX nya sama dengan X min 1. Berarti sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu posisi X nya kita ganti dengan minus 5. Sehingga menjadi berapa? Kan X min 1 berarti menjadi X nya berarti kan menjadi minus 5. Berarti minus 5 minus 1, sehingga hasilnya adalah minus 6. Dan ini jadi jawaban dari poin C. Contoh soal ketiga. Jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan f bundaran gx nya sama dengan 6x kuadrat minus 4x plus 13, maka gx nya sama dengan, nah kalau di dua soal sebelumnya itu kan fx sama gx nya sudah diketahui, kita disuruh minta untuk mencari
F bundaran G-nya atau G bundaran Fx-nya. Nah, untuk soal kali ini F bundaran Gx-nya sudah diketahui, kita disuruh mencari fungsi Gx-nya. Maka langsung aja kita kerjakan. Tadi kan yang sudah diketahui fungsi F bundaran Gx-nya ya, maka kita tulis F bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat minus 4x plus 13. Nah, F bundaran Gx itu berarti artinya F Gx sama dengan 6x kuadrat minus 4x plus 13. Ini tinggal kita tulis ulang. Nah, F bundaran Gx berarti artinya fungsi G-nya kita masukkan ke dalam F. Nah, berarti kan F-nya 2x plus 3, sehingga menjadi 2Gx plus 3 sama dengan, kita tulis ulang, 6x kuadrat minus 4x plus 13. Nah, ini kan Gx-nya kita cari ya, sehingga menjadi 2Gx sama dengan, nanti positif 3-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3, sehingga menjadi 6x kuadrat minus 4x plus 13, positif 3 pindah jadi minus 3. 2Gx sama dengan 6x kuadrat minus 4x, 13 kurang 3 menjadi plus 10. Nah, 2Gx berarti kan artinya 2 kali Gx, kali pindoras jadi bagi, sehingga menjadi Gx sama dengan 6x kuadrat minus 4x plus 10 bagi 2 sama dengan 6x kuadrat bagi 2, 3x kuadrat min 4x bagi 2 minus 2x, 10 bagi 2 positif 5. Jadi jawabannya fungsi Gx nya adalah 3x kuadrat minus 2x plus 5. Lanjut ke contoh soal keempat. Jika diketahui Gx sama dengan 2x min 1 dan F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat plus 20x plus 23, maka Fx sama dengan, nah ini sama, F bundaran Gx nya sudah diketahui, kita disuruh mencari nilai Fx nya. Maka langsung aja kita jawab, F bundaran Gx itu sama dengan berapa di soal, 4x kuadrat plus 20x plus 23. F bundaran Gx berarti artinya Fgx sama dengan 4x kuadrat plus 20x plus 23. Nah, berarti kan fungsi G-nya kita masukkan ke dalam F. Cuma di sini kan fungsi Fx-nya belum diketahui, yang ditanyakan kan. Nah, maka fungsi F-nya masih utuh, berarti F masih utuh. Gx-nya kita ganti dengan persamaannya, yaitu berapa nih di atas, 2x minus 1. 2x minus 1 sama dengan 4x kuadrat plus 20x plus 23. Nah, ini kan F 2x min 1. Nah, 2x min 1 nya kita misalkan terlebih dahulu. Misal 2x min 1 sama dengan A, maka 2x sama dengan A min 1 pindah jadi plus 1, lalu kemudian x sama dengan A plus 1 per 2. Nah, maka lanjutannya di sini berarti F 2x min 1 nya tadi kan kita misalkan A, sehingga jadi FA sama dengan 4, kan 4x kuadrat, x nya kita ganti dengan ini A plus 1 per 2, berarti 4 dikali A plus 1 per 2, jangan lupa ada kuadratnya ya, ditambah 20, x nya kita ganti lagi jadi A plus 1 per 2 ditambah 23. Nah, sehingga jadi FA sama dengan 4 dikali A plus 1 kuadrat, berarti A plus 1 kuadrat dibagi 2 kuadrat berarti 4 ditambah, nah ini saya coret, 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 10, sehingga menjadi 10 dalam kurung A plus 1 plus 23. Nah, ini juga sama, 4 sama 4 nya kan bisa dicoret, sehingga menjadi FA sama dengan
A plus 1 kuadrat itu berarti A kuadrat, langsung aja deh, A plus 1 kuadrat itu menjadi A kuadrat plus 2A plus 1. Lalu 10 kali A menjadi 10A, 10 kali 1 menjadi 10 ditambah 23. Oke, hapus dulu. Lalu lanjutannya FA sama dengan A kuadrat 2A tambah 10A menjadi 12A, 1 tambah 10 jadi 11, 11 tambah 23 menjadi 34. Jadi FA nya adalah A kuadrat plus 12A plus 34. Kan yang diminta Fx ya, jadi tinggal kita ganti posisi A nya dengan X, sehingga menjadi X kuadrat plus 12X plus 34. Nah, sudah ketemu nilai Fx nya, yaitu X kuadrat plus 12X plus 34. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.